pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Gimana kemarin sempat belajar tentang Shio? Ternyata menarik juga ya. Saya juga setelah mendapatkan pesan yang kemarin itu, saya juga sedikit membuka bacaan yang saya temui tentang Shio, dan saya menemukan ternyata selain Shio tahun saya juga punya Shio lain yang dihitung dari bulan dan jam lahir saya. That's very nice. Anyway, teman-teman, hari ini bulan masih ada di Aquarius, dan oleh sebab itu saya menanyakan situasi kemarin, kayaknya energinya masih dibawa sampai sekarang. Jadi excitement kita ya, rasa antusiasme kita yang besar untuk melihat masa depan kayaknya masih terbawa sampai sekarang. Dan barangkali karena kemarin juga hari libur ya, sekarang masuk ke kantor rasanya masih juga katakanlah saling mengucapkan salam tahun baru, Imlek dan lain sebagainya. Kayaknya sih so far budaya ini sudah ada di kita di 10 tahun terakhir. Setiap kali tahun baru Imlek kita ikut merayakannya. Dan kalau saya ke mall, bahkan pada saat pandemi terakhir tuh saya datang ke mall itu melihat barongsai, itu sangat excited ya. So ya sangat menarik aja di mata saya. Kemudian kalau hari ini selain kita masih membawa energi melihat masa depan, ada square dengan North Node dan South Node, dan ini juga tentang masa depan. Jadi North Node-nya masa depan tapi square somehow. Jadi barangkali kita kayak selain energi antusiasme yang tinggi, kita juga bisa melihat beberapa realita bahwa untuk melangkah di saat ini itu enggak langsung otomatis mudah gitu. Saya pikir sih hanya itu yang paling utama hari ini. Kalau kita lihat di sini, ya karena North Node-nya itu ada kaitannya dengan Ceres, maka memang yang kita lihat sebenarnya adalah bagaimana kita mendapatkan pemasukan yang lebih besar di tahun Water Tiger ini, macan air, ya apapun maknanya. Apakah itu dalam pembelajaran, apakah dalam pemasukan atau keuangan, atau dalam mengelola harta dan lain sebagainya. Oke. Dan ini kan concern kita tentang masa lalu itu kayaknya sudah lewat ya, karena kita mungkin udah berdamai dengan apa yang ada di masa lalu walaupun sukar. Karena yang penting pada sekarang adalah melihat ke depan. Yang kita lihat adalah perubahan yang tidak bisa kita hindari. Saya mengambil dari 3 deck ya. Ini kartu dari Oracle Fairies. Satu kartu untuk tema besar adalah Wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Jadi apakah pernah ada yang menyampaikan kepadamu bahwa dirimu itu lebih arif, lebih bijaksana dari umur yang kamu punya sekarang? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Jadi ini kayak pernah dengar old soul nggak? Kalau udah pernah, ini maksudnya adalah jiwa yang ketika lahir dia tidak lagi punya keinginan untuk mencoba ini itu karena dia udah pernah melewati semua apapun maknanya ya. Old soul itu seperti, jadi kan kadang-kadang kita melihat perbedaan. Ada orang yang benar-benar yang masih muda itu kan seperti Aries, ingin semuanya dicoba, semuanya dibongkar gitu ya, semuanya adalah petualangan hidup, semua membawa antusiasme yang tinggi gitu ya. Tapi ada orang yang kayaknya dia nggak antusias pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia nggak terlalu peduli dengan menumpuk uang yang banyak. Dia nggak terlalu peduli untuk mendapatkan pasangan yang paling sempurna. Dia fokus pada spiritualitas. Kenapa? Kalau penjelasannya itu dari astrologi, old soul, itu adalah karena dia udah pernah lewat itu semua. Jadi
ini udah mendekati Pisces. Nggak harus sudah sampai Pisces, tapi di zodiak-zodiak yang sudah lebih tua. Ya, lebih tua tuh urutannya. Jadi bukan urutan 1 sampai 4 lagi, tapi udah katakanlah 8, 9, 10, 11, 12. Di situ tuh biasanya udah tidak lagi. Dan saya bicara zodiak itu bukan hanya matahari ya, tapi khususnya entah Saturnus, entah North Node ya, yang menggambarkan dia old soul itu adanya di situ, bukan di mataharinya. Nah, itu biasanya dia udah nggak terlalu peduli untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, karena dia pernah mencapai puncaknya, sehingga dia tidak perlu lagi mengulang untuk yang sekarang. Itu penjelasannya ya. Dan kita bisa melihat dari contoh-contoh di lingkungan, mencari penjelasan mengapa ada orang yang begitu peduli dengan keseharian dan ada orang yang begitu peduli dengan akhirat ya. Kenapa? Karena jawabannya adalah karena dia old soul gitu. Dan ini maksudnya wisdom ini di sini. Satu kartu yang loncat ini adalah assessing. Nah, kalau yang ini, kalau tadi tuh kayak kartu tambahan kali ya, bahwa memang untuk beberapa itu lebih mudah belajar hal yang baru. Tapi anyway, untuk semua orang ini adalah saat untuk melakukan penilaian, assessing. Melihat posisinya sekarang dengan teliti, melihat dari cara data, tidak lagi hanya mengenal bayangan di hati. Saya mengambil 3 kartu dari Moonology ini ya. Ini what's rising up in me. Jadi apa yang muncul di saya adalah luck is on your side atau new moon in Sagittarius ya. Jadi artinya yang muncul di saya adalah saya ingin seperti Sagittarius, anak panah yang melesat jauh. Dan somehow karena pengatur dari Sagittarius adalah Jupiter, adalah planet of luck gitu ya, maka memang kayaknya kita sekarang waktu terbuka ya, kesempatan terbuka, kayak best timing gitu ya, waktu terbaik untuk kita melakukan sesuatu sesuai dengan target dari kehidupan kita. The main message in this new moon, karena ini juga new moon kan kemarin, ini adalah believe in the impossible. Jadi kita sekarang seperti sedang menarik anak panah dan kita melihat tujuan, target yang paling kita inginkan, yang dulu kita pikir tidak mungkin, sekarang kita percaya bahwa kalau kita mengupayakan kita bisa sampai pada posisi tersebut, dan final outcome-nya adalah a personal issue reaches solution. Jadi apapun yang menjadi kekosongan di hati kita ya, personal issue itu kan masalah yang di hati kita, dan setiap orang beda-beda. Ada yang punya masalah ambisi yang tinggi, ada yang punya masalah dengan hubungan dengan seseorang, ada yang punya masalah dengan kenyamanan hidup dan lain-lain sebagainya. Dan itu final outcome-nya adalah kita bisa mencapai hal tersebut karena kita berani untuk membuat perubahan. Kita berdamai dengan masa lalu kita, menerima tidak lagi menjadi bagasi yang berat kita seret-seret, tetapi kita menjadikan pelajaran hidup, dan kita melihat ke depan, berani untuk melangkah pada situasi perubahan. 4 kartu dari tarot yang klasik. Iya, ini jelas sekali situasinya. Six of Swords ini kan perjalanan ya, transformasi. Ace of Pentacle itu, ini gerbang udah terbuka, silahkan, kita masih berada di sini ya, jalannya sudah terbuka, silahkan kalau mau masuk. Ini adalah situasi baru untuk mencapai kesejahteraan. Gambar Pentacle itu kan seperti duit, kesejahteraan, materi, kenyamanan hidup, apa yang ingin dicapai ketika masih hidup. Itu ini kan tantangannya, kita nggak happy melihat kesempatan ini. Jadi sarannya adalah terus berjalan, karena kebijaksanaan itu sudah ada di kita nih. Gambar lili yang banyak di sebelah sini itu kita udah belajar banyak dari kehidupan.
Jadi ketika ada kesempatan, kenapa tidak kita mengambil kesempatan ini? Toh kita udah mampu, kita udah kuat seperti singa ini, the strength, dan punya semangat seperti Leo. Kita berjaya di area yang kita pelajari, di mana kita bergelut. You have no ending, you have no beginning, you just are forever and ever. Jadi ini kalau di sini diingatkan bahwa ini semua proses akan terus berjalan, bumi selalu berputar dan kita nggak pernah stuck di satu tempat. So kenapa tidak kita menjadi antusias dan terus mengikuti perjalanan? Toh bumi tidak pernah berhenti, waktu tidak pernah kembali ke masa yang lalu. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.